Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an wa qanni'na bil yasir minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat Islam iman, yang memberikan kita langkah-langkah ke tempat baik, telinga-telinga yang mendengarkan kebaikan, mata-mata yang mendengarkan, yang melihat kepada kebaikan, lisan-lisan yang diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an, untuk membaca tasbih, untuk membaca tahmid, untuk membaca tahlil, untuk membaca kalimat-kalimat mulia yang Allah taala berikan kepada lisan-lisan mulia, mulai dari zamannya Nabiullah Adam sampai akhir zaman nanti. Orang-orang mulia akan dimuliakan sama Allah taala dengan anggota tubuhnya ini terjaga dari perkara-perkara yang buruk. Cara Allah taala di dalam memuliakan seseorang adalah dengan mereka diberi hidayah Islam dan juga iman, serta dibantu untuk menjaga keimanan serta keislamannya sampai dibawa ke liang lahat, sampai dibawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang mulia adalah mereka-mereka yang mendapatkan jatah kemuliaan paling banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga mereka ketika di dunia, dijaga mereka ketika menghadapi kematian, dan dijaga oleh Allah ta'ala sampai masuk ke dalam surganya. Dan cara Allah ta'ala di dalam menyesatkan seseorang atau menghinakan seseorang adalah dengan cara ketika di dunia dicabut setiap hidayah dan juga inayah untuk mendapatkan setiap kemuliaan, sehingga mereka terhina di alam kuburnya, terhina ketika mendapatkan sakaratul mautnya, bahkan terhina sampai masuk ke dalam nerakanya Allah ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Di perkara-perkara semacam ini bukan perkara yang murah, Bu, bukan perkara yang nominalnya kecil, bahkan sesuatu yang nggak bisa kita beli dengan apapun. Hidayah dan juga inayah, hidayah dari Allah ta'ala serta pertolongan dari Allah ta'ala untuk mendapatkan hati yang indah, pikiran yang jernih, lisan yang termuliakan dengan kalam-kalamnya, mata dan telinga yang terjaga dari setiap keburukan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa mahal yang Allah ta'ala berikan kepada mereka-mereka yang memang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah ta'ala mengistiqomahkan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mendapatkan kebaikan dunia sampai akhirat. Dijaga sama Allah ta'ala kita di dunia, dijaga juga sampai kita menghadapi sakaratul maut nantinya. Dijaga kita ketika masih hidup di dunia, dan dijaga oleh Allah ta'ala untuk bagian akhiratnya kita. Bukan cuma kita, tapi anak cucu kita, orang-orang yang kita cintai, sahabat-sahabat kita, orang tua kita, semoga semuanya masuk di dalam barisan mereka-mereka yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ila an qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin wa iyyaka wal israr wa huwa an tudnib thumma la tatub 'ala al-fawr. Ini kita masih melanjutkan tentang babut taubah, tentang perkara pertaubatan kita. Masalah yang harus kita selesaikan ketika kita masih ada di alam duniawi. Pesan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan wa iyyaka wal israr. Hati-hati kamu, jangan sampai kamu menjadi seseorang yang berketerusan, yang selalu atau berada di dalam kubangan
keburukan, kubangan maksiat, kubangan kehinaan, dan kamu betah-betah di dalam perkara tersebut. Jangan sampai kamu nggak taubat, jangan sampai kamu nggak menyadari dosamu, jangan sampai kamu merasakan kenikmatannya kemaksiatan. Oke, jangan sampai kamu wa iyyakum wal israr. Jangan sampai kamu jadi orang yang berada di dalam kesinambungan dosa tanpa adanya pertaubatan. Dosa sekarang, dosa nanti, dosa lagi, besok dosa lagi, besok dosa lagi, besok dosa lagi, terus seperti itu tanpa ada jeda pertaubatan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahwa, yaitu apa yang dimaksud dengan al-israr? Wahwa antudnik tsumma la tatub. Kamu berdosa dan kamu tidak mentaubati dosa tersebut alal faur. Oke, secara langsung. Oke, kamu dosa tanpa ada jeda. Kamu salah tanpa ada missnya, tanpa ada liburnya. Dosanya tidak libur belas, Bu. Oke, kamu berdosa dan kamu tidak menyadari dosa tersebut. Oke, itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan dirimu. Oke, jadi dosa itu, Bu, kalau kita ibaratkan kayak rumah kita. Oke, kita punya hati ini salah. Oke, kita mungkin salah ngomong, salah ngeliat, salah dengar, salah komentar, salah mencet HP, gitu. Delok, enek sing elek-elek malah didelok. Nggih. Lihat, ada yang jelek tetap dilihat. Dengar, ada yang enggak benar dari pendengaran kita diterus niai. Nggih. Ngobrol, dan kadang-kadang kita ketika berdosa itu enggak sadar. Nggih. Pertamanya enggak niat untuk berdosa. Pertamanya enggak ada tujuan untuk melakukan dosa tersebut. Kayak apa? Metu ke omah misalkan, mau ngapain? Bakul jangan liwat. Nggih. Niate tuku jangan. Niatnya mau beli tempe, niatnya mau beli tahu, niatnya mau beli sayur. Pas beli bakule, bu wes krungu ceritane buku iki. Wes krungu ceritane wong kuwi, wes krungu. Pertama kita enggak, aku mah arep tuku tempe tok, nggih. Tapi ini mulut sama telinga ini keri, Bu. Nggih, jare setan bablasno. Opo? Nggih. Akhirnya cerita ngalor ngidul. Ini kan kadang-kadang kita itu dosa itu kan seperti itu, enggak niat berdosa. Tujuannya itu sesuatu yang biasa menjadi rutinitas kita. Nggih, tapi ujuk-ujuk mlebu, tahu-tahu masuk ke dalam perkara yang dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan ini apa? Di-stop, Bu. Nggih. Di-stop, pulang ke rumah langsung jiko tasbih. Astagfirullah. Harusnya itu seperti itu. Harusnya itu kita itu jadi orang seperti itu. Kenapa? Karena bahaya, Bu. Ini kalau ibarat rumah gitu, ibarat tong sampah. Kita naruh sampah dosa 1, sampah lagi dosa 2, sampah lagi dosa 3. Sampai seminggu nggak dibuang-buang itu tong sampah. Kira-kira rumahnya jadi kayak gimana? Sambune gak karuan, Bu. Nggih, ya bau sayur busuk, ya bau makanan busuk, ya bau plastik busuk, ya bau segala macam yang busuk-busuk ini ada di situ. Yang harusnya kita lakukan apa? Wes numpuk di gua. Numpuk lagi, dibuang lagi. Kelihatan rumah kotor, disapu, dipel. Reget neh, disapu, dipel neh. Reget neh, disapu, dipel neh. Itu harusnya. Begitu juga dengan keadaan hati kita. Kita sehari ini mesti luput dari salah. Lek nggak salah ngomong, ya salah delok, ya salah kuping, ya salah kanan, ya salah sikil. Segala macam ini yang salah-salah. Gimana caranya kita untuk menghapuskan itu semuanya? Ditobati, istighfar, ditobati, minta ampun, ditobati, minta ampun. Seperti itu terus. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita biarkan dosa tok nggak pakai tobat, dosa terus
terus nggak dibersihkan, akhirnya yang terjadi adalah hati kita busuk, kita nggak ngerasa, pikiran kita busuk, kita nggak ngerasa, omongan kita busuk, kita nggak ngerasa, pandangan kita busuk dan kita nggak ngerasa. Kalau kita ini berkubang, kita ini tenggelam di dalam segala macam perkara-perkara yang hina dan dihinakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya katanya beliau, wa iyyaka wal isra, hati-hati jangan sampai kamu itu jadi pendosa yang terus-terusan berkubang di dalam dosa. Keluar kamu, entaskan dirimu dari kotoran tersebut, bersihkan dirimu dengan cara apa? Dengan cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara kita mentaubati setiap kesalahan-kesalahan kita. Dan Allah Ta'ala itu menawarkan ampunannya itu dari segala arah. Allah Ta'ala itu menawarkan ampunannya dari segala arah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Katanya Allah Ta'ala katakan, faqultu astaghfiru, aku berkata wahai Muhammad, istaghfiru rabbakum, mintalah kalian selalu ampunan sama Allah Ta'ala. Dosamu yang lalu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang, Allah Ta'ala maha mampu mengampuni yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Allah Ta'ala mampu untuk membersihkan yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Minta ampun terus, pagimu minta ampun sama Allah, siangmu minta ampun sama Allah. Kamu berdosa di pagi hari, minta ampun di sore hari, diampuni sama Allah Ta'ala. Kamu salah di sore hari, minta ampun di pagi hari sama Allah Ta'ala, diampuni sama Allah Ta'ala. Wa antudnib thumma la tatub 'alal qaul. Jadi jangan sampai kita ini jadi orang yang terus-terusan melakukan dosa tanpa mentaubati dosa tersebut, tanpa minta ampun sama Allah Ta'ala, tanpa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harusnya gimana? Salah minta ampun lagi, salah lagi minta ampun lagi, salah lagi minta ampun lagi, terus seperti itu. Seumur hidup kita hidup bersama dengan ampunannya Allah. Kita hidup sambil mentaubati seluruh dosa kita. Sing krasa di istilahnya minta ampunnya ya sesuai dengan apa yang kita salah tersebut. Yang kita nggak merasa dosa, nggak merasa kalau dengan sengaja kita melakukan dosa tersebut, tetap minta ampun sama Allah Ta'ala. Tetap minta ampun sama Allah Ta'ala. Wal wajib ala kulli mu'min ayyahtaris minal ma'asi saghairaha wa kabairaha. Katanya beliau, wajibnya orang Islam, wajibnya orang yang beriman adalah menjaga diri dari setiap maksiat, mau itu maksiat kecil ataupun maksiat besar. Dosa kecil, dosa besar kita jaga-jaga dari setiap perbuatan dosa tersebut. Jadi wajibnya orang iman itu menjaga diri dari setiap dosa. Kama yahtarizu minan niranil muhriqah. Katanya beliau, seperti kita menjaga diri kita dari api yang panas. Jadi kalau ada api, api lagi menyala, kita mesti menjauh dari api tersebut. Jauh dari api tersebut. Gak ada ceritanya ada orang nyalakan kompor terus tangannya dicunyuk nih, gak ada. Bahkan kalau jenengan masak sekalipun kompor pancinya jadi panas, atau sutile jadi panas, atau pegangannya jadi panas, kita mau megang mesti pakai gampel, mesti pakai kain dan lain sebagainya. Kenapa? Karena takut kalau tangan kita ini terluka kena api tersebut. Dosa itu hakikatnya adalah api. Dosa itu hakikatnya adalah sesuatu yang panas yang harusnya kita itu menghindar dari hal tersebut. Bahkan katanya beliau, kama yahtarizu minan niranil muhriqah wal miya'ul mughriqah wasumumul qatilah. Jadi kamu itu harusnya menjaga dirimu dari dosa sebagaimana kamu takut dari api yang membakar, takut dari air yang menenggelamkan, dan takut dari racun yang mematikan. Ini kalimatnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jangan bayangkan ini kalimat keluar dari lisannya seseorang yang waktu beliau ngarang kitab Risalatul Mu'amalah ini umurnya belum sampai 20 tahun.
Jadi beliau ngarang Risalatul Mu'awalah ini bukan karena permintaan. Kalau jenengan ingat awal pertama kita ngaji dulu, beliau dimintai salah satu sahabatnya untuk ngasih pesan-pesan kepada beliau. Dikarangkan sama beliau pesan-pesan, lucu dari awal sampai akhir, kalimat yang keluar begitu saja dari lisannya beliau, kalimat yang ditulis secara alami sama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan waktu itu usianya beliau perkiraannya masih sekitar antara 15 sampai 17 tahun. Jangan bayangkan, ini kalimat yang katanya beliau, dosa itu hakikatnya kamu harusnya menghindar dari dosa kayak kamu menghindar dari api yang membakar, dari air yang menenggelamkan, dari sumum, dari racun yang mematikan. Ini kalau bukan walinya Allah Ta'ala nggak bisa bikin kalimat yang semacam ini. Kalau bukan Allah Ta'ala memang pengen ngasih porsi yang besar kepada beliau dari kemuliaan, nggak mungkin anak umur segitu dimampukan untuk mengarang kalimat-kalimat yang semacam ini. Bahkan beliau ngarang kitab Risalatul Mu'awalah ini, delujur dari awal sampai akhir, nggak pakai revisi. Tahu revisi jenengan? Kayak anak kuliahan, kalau misalkan kita mau lulus S1 kan mesti harus bikin skripsi. Skripsi jangan tanya semua anak kuliahan. Bikin skripsi bisa pada sekali jadi? Gak mungkin. Judulnya tok itu bisa 7 kali ditolak, 10 kali ditolak. Kurang ini, kurang api, kurang bener, kurang ilmiah, kurang apa? Itu baru judul. Nanti bab 1 disetorkan, revisi lagi. Bab 2 disetorkan, revisi lagi. Nanti S2 juga gitu. S2 tesis namanya. Bikin lebih tebel lagi. Revisi. Revisi itu maksudnya dibenerin lagi. Ada yang salah, dibenerin lagi. Ada yang salah, dibenerin. Ini Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bikin kitab setebal ini, nggak pakai revisi, nggak pakai dilong-longi, nggak pakai ditambah-tambahin, lucu dari awal sampai akhir, ngalir aja dari lisan beliau, ngalir dari tulisan-tulisan beliau. Ini nggak mungkin bisa dilakukan kecuali memang wali-walinya Allah. Jadi yang kita baca ini kitab mulia, kitabnya wali, kitabnya orang yang diangkat derajatnya sangat tinggi sama Allah Ta'ala. Dijaga matanya, dijaga telinganya. Beliau seperti yang sering saya ceritakan, nggak bisa melihat, Bu. Dari umur 4 tahun itu nggak bisa melihat, tapi umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 17 tahun ngarang, 16-17 tahun beliau ngarang kitab Risalatul Mu'awalah. Mungkin berkah, kita nyari berkah dari kitab yang beliau karang. Jadi kamu harusnya jaga dirimu dari dosa itu seperti kamu menjaga dirimu dari api yang membakar, dari air yang menenggelamkan, dari racun yang mematikan. Jadi dosa itu hakikatnya bunuh kita. Dosa itu hakikatnya menenggelamkan kita. Dosa itu hakikatnya membakar diri kita dari pandangannya Allah Ta'ala. Jadi hina kita, jadi nggak ada nilainya kita ketika kita berkubang dari dengan segala macam maksiat. Wala yahtaru dzanba wala yaqsiduhu wala yatahaddath bihi qabla wuqu'ihi wala yafrah bihi ba'da wuqu'. Katanya beliau setelah itu jangan sampai kamu milih dosa. Jangan sampai kamu jadi orang yang istilahnya wes aku gak dosa ngene tak dosa ngene ae lah. Tak aku gak dosa ngene tak dosa ngene ae lah. Jangan sampai kamu jadi orang yang memilih di dalam dosa. Kan mending ngaku ora koyo wong-wong kuwi. Misalkan berzina, aku kan nek pacaran tok misalkan. Kayak omongannya anak-anak zaman sekarang, kan aku enggak sampai berzina, nek tak pegang-pegangan tangan aja, cuman gandol-gandolan motor aja, cuman duduk berdua aja. Jangan sampai dosa itu kita menganggapnya kan nggak usah sing dur-dur, sing ngisor-ngisore ae lah, ndak apa-apa. Aku kan bukan pelaku riba yang seutuhnya, tapi riba 10%, riba 20%, riba 50%. Jangan sampai. Jadi dosa itu jangan sampai kita menjadikannya sebagai sebuah pilihan. Wala yaqsidu, jangan sampai kita bermaksud juga untuk melakukan sebuah dosa. Wala yatahaddath bihi qabla wuqu'i, jangan merencanakan dosa.
Pokoknya sampai berencana untuk melakukan sebuah dosa, sebuah kemaksiatan. Allah Ta'ala mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kamu itu saling bantulah di dalam kebaikan, jangan saling bantu di dalam kemaksiatan. Jangan saling bantu di dalam keburukan. Wala yafrahu bihi ba'dal wuqu'. Dan kalau kamu sudah terlanjur melakukan dosa tersebut, jangan sampai rasa yang keluar di dalam hati kita ini justru malah rasa puas atau rasa senang atau rasa gembira. Nah, itu bahaya sekali. Dosa itu, orang kalau berdosa itu harusnya nyesel. Orang kalau dosa itu harusnya khawatir dengan dosa tersebut. Orang kalau dosa itu harusnya takut. Rasa yang keluar di dalam dirinya ini harusnya adalah rasa takut. Kok ada orang dosa terus seneng, gembira dengan dosanya, apalagi berbangga atas dosa tersebut. Di sini orang yang istilahnya kemurkaannya Allah Ta'ala kepada orang tersebut lipat-lipat. Allah Ta'ala murka ketika dia melakukan dosa. Allah Ta'ala lebih murka lagi ketika dia berbangga atas dosanya. Jadi orang berbangga atas dosanya, itu kemurkaannya Allah Ta'ala yang luar biasa. Bahkan termasuk kategori dosa yang gak diampuni sama Allah. Termasuk kategori dosa yang gak diampuni sama Allah Ta'ala adalah ketika Allah Ta'ala menutupi orang tersebut dari dosanya, justru dia sendiri yang ngumbar. Justru dia sendiri yang cerita-cerita sama orang ini, cerita sama orang ini, nyeritakan aku udah ini, aku duwe penggawean koyok ini, saya melakukan perkara-perkara yang buruk-buruk semacam ini, dicerita-ceritakan. Ini dosa yang gak bisa diampuni sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala nutupi dia. Jadi dulu orang Arab itu kenal namanya mighfar. Ghafara diambil juga dari kata-kata ghafara. Mighfar itu apa? Mighfar itu kalau orang perang, pakai penutup di atas kepalanya, buat nutupi bagian kepalanya biar nggak terluka. Ini namanya mighfar. Perlakuannya Allah Ta'ala kepada pendosa. Perlakuan pertamanya Allah Ta'ala kepada orang yang melakukan dosa, tawaran pertamanya Allah Ta'ala kepada orang tersebut adalah Allah Ta'ala dengan cara Allah Ta'ala menutupi dia dari kelakuan dosanya. Allah Ta'ala nutupi dia dari kelakuan dosanya. Lah kok Allah Ta'ala nutupi dosanya, malah justru dia sendiri yang buka aibnya, malah justru dia sendiri yang buka dosa tersebut. Maka istilahnya dia nolak Allah Ta'ala dari bukan cuman ampunannya Allah Ta'ala yang ditolak sama orang tersebut, bahkan penutupan aibnya dari Allah Ta'ala pun dia nolak. Nah ini bahaya sekali. Jadi yang keluar harus ketika kita berdosa itu nyesel. Itu kalau kita dosa terus yang keluar itu adalah penyesalan. Ini hati yang istilahnya dibilang sakit gitu, sakitnya belum kronis. Kalau kotorannya itu belum ngetel, tahu ngetel Kalau karatan, kalau diibaratkan kayak besi, ini misalkan dia itu sudah timbul tanda-tanda hitam-hitam, tapi belum sampai berkarat. Belum sampai berkarat. Tapi kalau sudah orang berdosa terus yang keluar ini bangga, senang, dibuka aib, dibuka kesalahannya, diumbar kesalahan dari dia sendiri yang mengumbar kesalahannya dia, ini bisa dikatakan kalau sakit udah kronis nih. Angel banget dibenahi, sulit sekali untuk dibenahi. Kalaupun dia mau membenahi atau mau mentobati dosa-dosanya dia, harus dengan cara yang istimewa. Harus dengan cara-cara yang istimewa. Harus dirangkul oleh manusia-manusia mulia. Harus melewati sesuatu yang juga prosesnya itu mahal. Prosesnya itu luar biasa mahal. Tapi Allah Ta'ala maha mampu. Kalau Allah Ta'ala pengen ngampuni orang, mau membersihkan orang sebanyak apapun dosa orang tersebut, Allah Ta'ala tetap yang ditawarkan adalah ampunan. Seperti yang Allah Ta'ala katakan di dalam hadis qudsi. Misalkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, misalkan kalian ini datang kepadaku biqiradid dzunub, dengan dosa berkerat-kerat. Kerat-kerat itu kayak bertonton dosa. Kamu bawa dosa luar biasa banyak menghadap Allah Ta'ala, tapi kamu kembali kepada Allah, tapi kamu tobat di hadapannya Allah, kamu minta ampun sama Allah
ganti kerat-kerat dosamu itu dengan kerat-kerat ampunan, dengan kerat-kerat pahala. Allah Ta'ala Maha Mampu. Bukan cuma ngampuni aja, bukan cuma diampuni saja hamba tersebut, tapi diganti dosanya ini, diganti sama kebaikan. Allah Ta'ala itu Maha Mampu. Yang penting gelem taubat. Yang penting mau kembali kepada Allah Ta'ala. Kaidah waqa'a fihi kana wajib alaihi satru wa karahatu wal mubadarah bit taubah minhu fil hal. Harusnya orang itu kalau dia melakukan dosa, kewajiban utamanya dia adalah nutupi dosanya, benci sama dosa tersebut, dan cepat-cepat taubat. Cepat-cepat mentaubati dosa tersebut. Itu haliahnya orang iman. Itu keadaannya hamba yang imannya itu mancep di dalam dirinya. Orang-orang yang di dalam hatinya ada kepercayaan kepada Allah Ta'ala, haliahnya seperti ini. Tapi kalau orang-orang yang sudah istilahnya imannya ini kudu-kudu tercabut, seperti itu keadaannya. Bangga sama dosanya, gak paham kalau dia itu harusnya taubat atas dosa-dosa tersebut, dan terus-terusan melakukan perkara yang dimurkai sama Allah Ta'ala. Setelah itu beliau mengatakan wa'alaika bitajdid, wa'alaika bitajdid taubah wal mubadarah biha fi kulli hin. Dan kamu itu setelah istilahnya hal-hal yang kita dosa, kita berdosa taubat, kita dosa bertobat, kita dosa bertobat. Setelah kita memiliki keadaan sebagai hamba yang semacam itu, taubat ini juga harus menjadi sesuatu yang terus-terusan kita tajdid. Tajdid itu semacam pembaharuan. Pembaharuan, jadi istilahnya gini, kita punya taubat-taubat yang rutin, harian, rutin lagi mingguan, rutin lagi ketika di masa-masa yang Allah Ta'ala itu menawarkan pertobatan kepada hambanya. Semacam kayak di setiap sepertiga malam yang terakhir. Jadi kita minta ampun sama Allah Ta'ala itu nyari waktu. Jangan pas beang setiap hari, pagi, siang, sore, astagfirullah, itu bagus. Itu adalah sesuatu yang bagus. Tapi cari juga waktu-waktu di mana kamu itu mampu memperbaharui taubatmu. Kayak di sepertiga malam yang terakhir, ketika Allah Ta'ala nawarkan hal min mustaghfir, ada yang minta ampun apa enggak, tak ampuni. Hal min taib, ada yang taubat apa enggak, tak ampun, tak terima taubatnya. Hal min hamid wa hal min hajatin, apakah ada yang lagi punya hajat, tak kasih. Apa yang menjadi kebutuhan dirimu. Atau seperti masa-masa kita sekarang ini, Rajab. Ini kita ada di bulan Rajabnya Allah Ta'ala. Seperti yang dikatakan sama Nabi, Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Sya'ban bulannya Nabi Muhammad SAW. Wa Ramadan syahru ummati. Ramadan bulannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang harus kita lakukan di bulannya Allah? Para ulama mengatakan banyak-banyak istighfar. Jangan kalau nyari perhatiannya Allah Ta'ala di bulan Rajab, nyarinya kita di bulan Rajab, termasuk juga bulan haram, bulan yang dimuliakan sama Allah Ta'ala. Ampunannya Allah Ta'ala juga berkali-kali lipat dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Makanya salah satu amaliyahnya kalau masuk bulan Rajab, istighfar pagi sama istighfar sore. Pagi sama sore, pagi sama maghrib lah. So habis subuh sama habis maghrib paling enggak kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pagi 70, sore 70. Pagi 70, sore 70. Dengan harapan dosa kita selama siang diampuni sama Allah Ta'ala di waktu malam. Dosa kita sepanjang malam diampuni sama Allah Ta'ala di pagi hari. Itu bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang rutin bisa istiqomah ini sampai akhir Rajab, sampai akhir Rajab dia rutin baca doa tersebut. Atau kalau nggak gitu pakai kalimat Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ghfirli terserah. Pakai yang penting, yang lebih penting daripada kalimat itu adalah sambungan hatinya kita sama Allah. Ya Allah ampuni saya, ya Allah sayangi saya, ya Allah terima taubat saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah terima taubat saya, ya Allah dan
terima tobat saya, sayangi saya. Nggih, itu yang lebih penting daripada lafaz itu adalah sambungan hati kita dengan Allah. Dan dikatakan dalam siapa yang rutin baca sampai akhir Rajab, nggak miss sama sekali, nggak lepas sama sekali, nggih, orang tersebut dinyatakan bebas dari api neraka. Nggih, orang tersebut dinyatakan sebagai hamba-hamba yang dibebaskan sama Allah Ta'ala dari panasnya api neraka. Gak mungkin mlebu neraka istilahnya gitu. Nggih, kayak gak mungkin dia sudah minta ampun sepanjang pagi, sepanjang malam, sepanjang pagi, sepanjang malam minta ampun terus sama Allah Ta'ala sembari menjaga dirinya dari dosa-dosa. Gak mungkin hamba ini Allah Ta'ala itu tega bakalan masukkan dia ke dalam neraka. Mungkin itu kita. Mungkin kita semuanya jadi orang yang bisa amalkan hal tersebut. Jadi tajdid, jadi waktu Rajab, waktu tengah malam. Nah, itu waktu-waktu yang Allah Ta'ala nawarkan ampunannya dengan begitu loyalnya, dengan begitu banyaknya. Walaika bitajdid taubah al-mubadarah biha fi kulli hin. Siapa tuh? Fa inna dzunub katsirah wal 'adad la yakhlu fi dhahiri wa batini min ma'asin 'adidah. Dan kita ini sebagai seorang hamba, kita ini harus sadar kalau kita ini seringkali melakukan dosa. Yang dohir yo sing kerap, sing batin opo eneh. Yang nampak kita masih banyak salah-salahnya sama Allah Ta'ala, yang gak nampak apalagi, yang gak keluar di lisan tapi lewat di dalam hati ini gak bisa dihitung lah, gak bisa dihitung. Dan kita harusnya sadar atas hal tersebut. Wa in asatahal hadatan wastaqamat tariqatahu wa damat ta'atuhu wa hasbuka anna Rasulullah SAW. Dan kita ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Dan kalau kita memperbaiki keadaan kita istiqomah di jalannya Allah Ta'ala, dan kita selalu berada di dalam jalan taatnya, itulah yang harus dilakukan, yang harusnya dilakukan oleh seorang hamba. Dan cukup bagi kita untuk jadi contoh itu ya Nabi Muhammad SAW. Tidak usah istilahnya kalau nyari contoh orang ini, nyari contoh orang ini. Lihat Nabi, pandanglah Nabi. Nabi Muhammad itu bersama ismatuhu, dengan penjagaan dari Allah Ta'ala dari segala macam dosa, wa kamalul mutlak, dan beliau memiliki kemuliaan yang mutlak, kesempurnaan yang mutlak. Istilahnya Nabi Muhammad itu kalau Islam itu tingkatan Islamnya Nabi itu atas sendiri. Kalau iman ada tingkatan-tingkatannya, imannya Nabi itu paling atas. Dengan itu pun Nabi Muhammad itu setiap hari selalu minta ampun. Sayyidah Aisyah kalau cerita nyeritakan tentang sholat malamnya Nabi, beliau mengatakan kana rakaataini tawilataini. Katanya Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu sholat malamnya 2 rakaat, tapi 2 rakaatnya duwo banget. 2 rakaat Rasulullah itu sholat malamnya 2 rakaat. Tapi 2 rakaat ini panjangnya luar biasa. Yang sampai beliau katakan kakinya ini bengkak. Kakinya ini bengkak karena saking panjangnya beliau berdiri. Yang diceritakan juga di dalam hadis yang lain, 1 rakaatnya Nabi itu baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ini sekitar 6 juz setengah, Bu. Jajal saya nanya, di antara jenengan ada pendak sing ngadeg? Kok ngadeg usaha duduk aja lo nggak kuat. Sak lembar ngantuk, sak lembar keringinan, sak lembar kebas-kebas, sak lembar keriyit-keriyit. Renor-renor, ngelak, ngombe, luwe, mana? Repot. Jenengan loh kalau sama Nabi Muhammad ini repotan mana? Rasulullah itu ya imamnya sholat iya, ngopeni sholat jamaahan di masjid iya, perang iya, dakwah iya, ngajekne wong iya, nalkin Al-Quran iya, ngopeni bojone gak satu, Bu, gak koyok bojone jenengan nek siji, suaminya jenengan itu punya istri cuma satu-satu. Rasulullah 11 Bu saya diopeni, belum anak-anaknya, belum cucu-cucunya, belum kalau orang minta suwo, belum kalau orang minta doa, belum orang minta diakikoi,
belum orang minta dinikahkan, belum orang minta repotnya nggak karuan Rasulullah itu. Tapi sholat malamnya sampai 6 juz 1 rakaat itu. Nih, 1 rakaat, bahkan dikatakan rakaat keduanya mirip-mirip kayak rakaat pertama. Rukuknya hampir sama kayak berdirinya. Iktidalnya mirip sama rukuknya, sujudnya mirip sama iktidalnya, duduk di antara dua sujudnya mirip sama sujudnya. Jadi nggak mek berdirinya tok yang dipanjangin, tapi sak rukuknya, iktidalnya, sujudnya, tahiyatnya kabeh didawakne. Makanya Sayyidah Aisyah sampai bilang kana tawilataini tuh biangat leweng tulung aku. Dua biangat. Ini kan khasnya wong Tulungagung. Jadi panjang sekali Rasulullah. 2 rakaat kayaknya cuma 2 rakaat, tapi panjang luar biasa. Itu Nabi Bu. Dohirnya terjaga, batinnya terjaga. Dan dosa luarnya enggak, dosa juga dalamnya. Lah kok kita yang enggak terjaga luarnya, enggak terjaga dalamnya, enggak terjaga lisannya, enggak terjaga matanya, enggak terjaga telinganya, enggak terjaga kakinya, enggak tahu tobat iku rayu nemen. Nggih. Terus enggak pernah minta ampun sama Allah Ta'ala, terus ngarep-ngarep surga kondi. Nggih. Kalau kita enggak bersihkan diri dari keburukan-keburukan ini, jalannya kita untuk pantas berdiri di belakangnya Nabi ini lewat mana? Ngarep syafaatnya Nabi lewat apa? Nggih. Rasulullah orang nggih angkat tangan. Lah awakmu koyo ngene sing mok gowo dosamu sampai ning akhirat sak menekean. Nggih. Sebanyak ini kamu bawa dosa, sebanyak ini kamu bawa kesalahan. Dosa mau bawa mati, nggak mau tobati. Kamu salah padahal tawaran ampunannya Allah Ta'ala luar biasa. Pagi ditawari diampuni, siang ditawari diampuni, malam ditawari diampuni. Terus kita nggak ngambil sama sekali dari porsi-porsi pertobatan itu dari Allah Ta'ala, kan dia nemen. Jadi katanya beliau, cukup bagi kamu itu contohnya adalah Nabi Muhammad sebagai puncak kesempurnaannya manusia. Rasulullah dengan semua kebaikannya, dengan semua penjagaan dari Allah Ta'ala, gak pernah berhenti bertobat, gak pernah berhenti minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yatubu ilallah Ta'ala wa yastaghfiruhu fi kulli yawmin akthar min 70 marrah. Rasulullah itu setiap harinya gak pernah lepas dari 70 kali minta ampun sama Allah. 70 kali nyatakan diri sebagai hamba yang bersalah kepada Allah dan mengembalikan seluruh haliahnya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alaika bil iktsar minal istighfar ana al-laili wa ana an-nahar. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.